perang dalam skala kecil terjadi ya di level komunitas gitu terhadap institusi-institusi worldwide ya. Uh, anyway, tanpa berpanjang waktu ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran terkait dengan pentingnya ya budaya organisasi dan juga faktor-faktor untuk mengadopsi teknologi. Saya kembalikan kepada Alif ya, waktu dan tempatnya tadi ya. Silakan Alif. Oke, terima kasih Pak Lubis atas sambutannya. Oke, buat acaranya nanti untuk presentasi pertama dari Bu Li dulu, terus dilanjut ke Pak Sena ya. Nanti terus untuk menjawab pertanyaannya di akhir segmen nanti ya. Nah, untuk pertanyaan sendiri nanti langsung diketik di kolom chat aja ya, langsung. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan langsung ketik di chat aja, nanti untuk jawabannya di akhir semua nanti langsungan gitu ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama dari Bu Uli dulu ya. Monggo dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat sore, salam kenal. Saya Uli Asfari, saya dosen sistem informasi LU Surabaya. Mohon izin ya, rekan-rekan sekalian, sharing. Terima kasih juga kepada Pak Muharman Lubis dan Mas Alif selaku MC sudah memberikan kesempatan untuk sharing terkait organisasi. Langsung saja saya izin share screen. Baik. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait budaya organisasi dalam mendukung performansi kerja ya, khususnya di perusahaan. Nah, budaya organisasi ini ya benar tadi yang dijelaskan Pak Lubis nggih, bahwa budaya organisasi itu berkaitan erat dengan ketidakpastian juga. Karena mau nggak mau kalau di sebuah organisasi atau komunitas tertentu pasti berkaitan dengan human ya. Kalau kita ngomongin orang, pasti setiap orang mempunyai background, mempunyai pengalaman yang berbeda-beda juga, dan itu mempengaruhi juga, mempengaruhi secara signifikan ke gimana kondisi organisasi itu nanti. Nah, untuk yang akan saya share kali ini, ini yang pertama terkait definisi dan pengaruh budaya organisasi itu sendiri. Kemudian eksplor budaya organisasi di bidang sistem informasi khususnya. Kemudian ada note-note yang saya rekap gitu ya. Jadi saya ingin berbagi saja di sini bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kenapa kok mempengaruhi kinerja karyawan? Ya karena di dalam kita beraktivitas atau berkegiatan, mau tidak mau kan perusahaan pasti mempunyai visi misi atau tujuan yang ingin diraih. Nah, di situ memerlukan nih yang namanya involvement sama empowerment atau keterlibatan dan pemberdayaan dari karyawan yang ada di sebuah organisasi atau tim yang ada di organisasi itu sendiri. Nah, ini beberapa materi memang saya langsung kutip dari jurnal-jurnal ya. Nah, unsur yang mempengaruhi budaya organisasi seperti adanya jaringan kompleks, nilai-nilai budaya, keyakinan, perilaku, dan praktik bersama yang menentukan cara suatu organisasi beroperasi dan cara para anggotanya berinteraksi. Nah, untung sekali ya kalau kita jadi di bagian dari bagian Telkom University ini kita kan punya budaya juga yang terus-menerus digaungkan. Nah, itu ternyata memang membentuk ya nantinya ke habit dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan
kondisi itu akan sangat terasa saat perbedaan atau cara berpikir atau habit dari seseorang itu sangat berbeda. Tiap unit mempunyai kebiasaan yang berbeda. Tiap perusahaan mempunyai kebijakan yang beragam. Terlebih lagi kita berasal dari misalnya dari provinsi yang berbeda atau negara yang berbeda, itu akan menjadi tantangan perusahaan terkait gimana sih cara mencapai target atau tujuan tertentu dari perusahaan tersebut. Nah, saya pernah datang ke sebuah asosiasi asosiasi yang dilakukan oleh komunitas informasi, namanya AISINDO ya. Nah, asosiasi tersebut itu memberikan kesempatan prodisi informasi untuk bertemu human resource dan pihak-pihak penting ya di unit tersebut untuk membahas terkait kondisi perusahaan. Ternyata tantangan yang sangat berarti buat beberapa perusahaan besar dan startup tersebut itu ada di budaya organisasi. Nah, tantangan yang paling terasa yakni saat ini yang paling terasa sekali saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan tim kita yang beda generasi juga. Nah, ini sudah banyak juga berita yang menyatakan bahwa perusahaan ini melakukan pemecatan karena bedanya habit gitu ya. Adanya keyakinan atau budaya-budaya yang tidak bisa disatukan. Nah, berarti kan budaya organisasi ini kalau terukur kita bisa meminimalisir resiko-resiko tersebut gitu nih. Nah, tidak menutup kemungkinan saat organisasi ini mendekat ke budayanya gitu ya. Ke ibaratnya culture dari masing-masing lokasi itu ternyata juga bisa melancarkan atau memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan gitu ya, dalam mencapai visi misi perusahaan. Nah, ini sangat menarik sekali karena variabelnya tiap jurnal itu akan berbeda-beda. Nah, untuk definisi dan pengaruh budaya organisasi ini saya mengambil dari beberapa referensi. Nah, di sini dikatakan bahwa budaya organisasi itu limit to strategy, structure, leadership, and high performance work practice, and its predictive validity for organization outcomes varies across effectiveness criteria. Ini berkaitan dengan strategi ya, struktur kepemimpinan, kemudian praktik kerja, kemudian validitas untuk hasil organisasi yang bervariasi di seluruh kriteria efektivitas. Ini ya. Kemudian budaya organisasi juga mengarah ke sesuatu yang sifatnya homogen. Kemudian juga encourage teamwork atau mengarahkan atau mendorong suatu tim atau kumpulan orang-orang gitu ya, yang diarahkan untuk bekerja teamwork gitu ya, atau harapannya satu suara lah ya. Kemudian juga have a clear mission, mempunyai misi yang jelas dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, ini semakin ke sini dari generasi-generasi dari baby boomers hingga yang gen alpha gitu ya, itu mempunyai habit yang beragam dan ini sangat menarik sekali jika dilakukan riset terkait bagaimana jika beberapa generasi ini bersatu dan bagaimana menselaraskan ya kinerja dari masing-masing generasi ini. Kemudian untuk budaya organisasi di sini juga positively affect competitive advantage by fostering knowledge sharing and innovation activities among the workforce. Ini berdampak positif pada keunggulan kompetitif dengan mendorong kegiatan dari berbagai pengetahuan dan inovasi di antara atau bersamaan dengan tenaga kerja yang lain. Nah, jadi isinya budaya organisasi ini sebenarnya kombinasi dari beberapa variabel gitu ya. Nah, selanjutnya
organisasi culture juga mengarah ini ya, budaya organisasi sebagai lingkungan untuk harapannya untuk membantu dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi mengembangkan lingkungan yang mengarah kepada problem solving. Kemudian dengan budaya organisasi tersebut kita bisa membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang biasanya tiap perusahaan itu berbeda-beda. Sehingga kalau kita menguji budaya organisasi di perusahaan misalnya, satunya negeri, satunya swasta, atau satunya organisasi yang profit dengan non-profit, itu juga akan berbeda dari sisi budayanya. Nah, kemudian di sini budaya organisasi a reflection of shared value, atau bisa dikatakan budaya organisasi ini merefleksikan nilai-nilai bersama. Jadi jika perusahaan ingin membranding dirinya sebagai perusahaan yang bernilai A ibaratnya ya, mungkin seperti itu, atau bernilai B atau C, dia bisa melihat dari tim yang ada di dalamnya, dan itu bisa diukur. Nah, selanjutnya, nah ini tadi untuk penjelasannya yang saya share, nah, bahwa kondisi tersebut itu sangat beragam ya dari variabel-variabelnya, dan kalau saya yang sudah pernah saya riset bahwa budaya organisasi saat budaya atau culture di adatnya itu sangat kuat, itu juga mempengaruhi sekali. Sehingga mau tidak mau jika Anda ingin melancarkan usaha di situ, Anda juga harus memahami culture yang diikuti atau dipegang oleh masyarakat sekitar itu seperti apa. Sampai seperti itu ya untuk pendalamannya. Sebenarnya sama seperti kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, misalnya saya orang Jawa gitu ya. Kemudian dari Jawa Timur, kemudian saya masuk atau main ke Bandung. Nah, kalau misalnya saya bisa bahasa Sunda itu kayaknya halus gitu ya, komunikasi juga enak, enjoy gitu ya. Tapi tadi saya mendengar Mas Alif kok bahasanya agak-agak Jawa Timuran ya. Oh, asli Jember soalnya. Oh, Jember. Oh iya iya iya. Nah, saya kira kalau orang Telyu Bandung itu rata-rata ya bisa bahasa Sunda gitu ya semuanya. Oh, enggak juga Oh, enggak juga ya. Tergantung pertemanannya, tergantung lingkungannya juga. Ya, Tergantung saya budaya. betul-betul. Saya juga nyari orang yang bisa bahasa Sundanya luwes di Telyu Bandung itu agak-agak susah ya. Karena sudah tercampur bahasa Jawa juga. Nah, iya, kalau udah ketemu Sudah biasa. teman Jawa tuh, ya Jawa gitu, nggak bisa lagi. Iya, betul Mas Alif. Nah, dalam berkomunikasi nih, kalau di budaya organisasi saat kita bisa menyatu ke budayanya, ternyata juga banyak yang bisa dilancarkan lain-lainnya seperti itu. Itu yang saya tangkap ya, kalau dari riset kemarin. Kemudian budaya organisasi di sini harapannya bisa menjadi suatu lingkungan yang mampu memberikan wadah untuk memecahkan masalah ya terhadap suatu case tertentu. Misalnya kalau di kita kan ada harmoni, ada HEI ya, excellent integrity. Nah, itu juga bisa tercermin dari tim-timnya gitu. Nah, ini juga bentuk penerapan-penerapan yang berdampak dari seringnya budaya organisasi itu diulang-ulang atau diingatkan terus-menerus. Nah, selanjutnya interaksi antara budaya organisasi dan perilaku individu ya, menyoroti bagaimana norma budaya dapat membentuk tindakan individu dan bagaimana individu ya, pada dapat mempengaruhi dan mengubah budaya organisasi tersebut. Nah, perilaku individu ini akan mencerminkan budaya organisasi di sebuah tempat. Nah, targetnya apa? Kalau misalnya budaya ini sudah terbentuk, maka perusahaan akan bisa mengukur itu yang namanya kinerja
tiap individunya. Gitu. Kok ujuk-ujuk dari budaya ke kinerja? Ya tidak hanya variabelnya itu saja, tapi dengan adanya budaya ini ternyata juga bisa meningkatkan tuh yang namanya mengejar target, kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya di bagian 2, di sini kan ada pembahasan terkait eksplorasi budaya organisasi di bidang sistem informasi. Nah, pada bab ini itu saya coba mengambil referensi dari salah seorang ilmuwan. Mungkin Anda pernah mendengar Hofstede. Hofstede ini yang mencanangkan variabel-variabel apa sih yang diukur di budaya organisasi tersebut dan apa kaitannya dengan sistem informasi. Ternyata saat seseorang bisa memahami variabel-variabel tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan di situ. Nah, misalnya kalau di perusahaan itu kan biasanya ada kondisi yang misalnya perubahan manajemen change management atau manajemen resiko atau adoption teknologi gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan pendekatan terlebih dahulu sebenarnya di budayanya itu sendiri. Nah, faktor apa saja sih yang diukur? Nah, ini yang pertama terdapat 5 dimensi ya dari budaya tersebut. Nah, salah satunya ada ini. Ada individualism, ada power distance, kemudian uncertainty avoidance, masculinity and femininity. Lalu ada variabel yang beberapa riset itu berbeda-beda. Nanti saya akan memunculkan semuanya yang saya temukan. Nah, kalau yang berkaitan dengan individualism atau collectivism, nah ini relates to people's self-concept I or we gitu ya. Jadi secara beberapa perusahaan dia sangat enjoy atau beberapa negara itu dia sangat enjoy bekerja secara individual. Tapi ada beberapa unit atau perusahaan-perusahaan yang sangat enjoy dengan yang sifatnya pengerjaannya itu dilakukan secara kolektif. Nah, hal ini ternyata perlu dikaji. Mana yang harus dikerjakan secara individual dan mana yang dikerjakan secara kolektif. Dan kita ternyata perlu memahami culture di suatu unit juga. Nah, karena targetnya tadi mengarah ke kinerjanya semakin meningkat gitu ya. Kemudian poin yang kedua yakni power distance. Nah, power distance ini membahas terkait sejauh mana anggota organisasi yang kurang berkuasa dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Jadi kondisi powernya, gimana kekuatannya gitu ya. Apakah power ini dilakukan secara centralized atau beberapa pihak bisa mempunyai power yang sama. Nah, ini arahnya ke struktur organisasi sebenarnya. Selanjutnya uncertainty avoidance. Nah, kalau yang uncertainty avoidance atau meminimalisir ketidakpastian atau penghindaran ketidakpastian mengacu pada sejauh mana anggota masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian atau ambiguitas. Nah, ini ada di era VUCA. Nah, ini sangat terasa sekali semakin ke sini semakin sifatnya harus apa ya? Kalau bahasa Jawa itu harus tatak atau harus siap gitu ya dengan perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian yang keempat masculinity atau femininity. Nah, di sini kaitannya dengan mencerminkan ini preferensi untuk pencapaian dan kesuksesan materi dibandingkan dengan penekanan pada hubungan dan kualitas itu. Misalnya kalau ada kesetaraan gender atau yang memimpin misalnya harus laki-laki dan lain-lain, ini ternyata juga berpengaruh ke kinerja perusahaan.
jika dirasa mungkin sifat perusahaan ada yang maskulin, ada yang feminin. Misalnya kalau feminin tuh lebih ke pasif gitu ya, ngikut yang misalnya yang lebih berkuasa misalnya, atau pihak-pihak yang laki-laki yang lebih lebih strong gitu lah. Nah ini juga akan berdampak ke kinerja sebuah perusahaan. Kalau dirasa variabel ini turun atau kurang, nah itu ternyata juga perlu diketahui dan penanganannya juga disesuaikan. Kalau kurang berarti misalnya harus ditingkatkan ya ditingkatkan. Tapi kalau iklim di suatu lingkungan itu mengarahkan harus rendah ya kita sesuaikan. Lalu selanjutnya ini ada confusion dynamism. Nah, ini berkaitan dengan jangka panjang versus jangka pendek dalam sebuah case atau kehidupan gitu ya. Karena di sebuah pengambilan keputusan kita kan juga mempertimbangkan yang namanya short term dan long term ya. Nah, kemudian juga ada riset-riset yang mengarah ke sana. Nah, di sini sama ya, kurang lebih ada yang sama, ada yang berbeda. Namun beberapa masih mirip. Ini individualism juga diukur lagi, power distance, femininity, masculinity, absentee, avoidance, long term orientation, ini tambahan saja. Nah, beberapa jurnal juga mengatakan bahwa kalau kita ingin bekerja sama dengan pihak-pihak yang beda culture, misalnya dengan negara lain, kita juga bisa membaca kondisi di negara itu tuh lebih ke femininity atau masculinity, itu bisa diantisipasi jauh-jauh gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ada kerjasama dengan mereka, kita juga perlu tahu kan sebelum nyemplung kan pengen tahu dulu, kepo dulu, oh cara kerjanya seperti apa dan lain-lain, itu kita biasanya menggali terlebih dahulu dan itu bisa ada ukurannya juga. Nah, di sini ada beberapa riset juga yang bisa digunakan, dijadikan referensi gimana sih mengukur sebuah budaya organisasi. Sebentar nih. Nah, di sini kita bisa melihat langsung aja ke variabel-variabelnya apa saja sih yang diukur. Nah, kurang lebih seperti ini, Mas, Mbak. Nah, dari Hofstede Culture Dimension, nah ini hal-hal yang diukur. Kemudian ada kondisi lain yang diukur juga, harmoninya. Nah, dan ini mempunyai tipe-tipe ya, dalam artian variabel ini siapa yang mengeluarkan gitu ya. Jadi ini Hofstede yang menginisiasi, kalau ini versinya ini Edwards, kemudian 5 factor model, kemudian psikologi juga diukur, distance. Nah, ini juga bisa dijadikan tolak ukur ya dalam menjalankan sebuah budaya organisasi tadi. Nah, selanjutnya ini juga kalau misalnya, jadi variabel-variabel ini memang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak semuanya variabel itu digunakan, tapi boleh ada yang dieliminasi juga, ada yang boleh ditambahkan juga jika memang hal itu major ya kondisinya. Kapan budaya organisasi ini bisa diterapkan? Oh, ternyata dalam bidang lain pun juga membutuhkan tuh yang namanya penyelarasan budaya organisasi. Nah, contohnya saja di sini dalam case ini kan lebih ke advertising ya. Di sini ada mental process, consumer self personality, kemudian social processes. Nah, ujungnya nanti juga ke communication and culture purpose of advertising.
Dan jika kita mendekat ke culture atau dalam berkomunikasi juga mempertimbangkan yang namanya culture itu tadi, itu bisa memenangkan yang namanya target atau mungkin arahnya nanti ke brandingnya atau bisa meningkatkan di hal lain atau variabel yang lain, misalnya penjualan, marketingnya, atau hal-hal yang menunjang lainnya. Nah, selanjutnya, nah ini riset saya dulu ya, di mana di sini mengkomunikasikan ada kematangan MPTI, kemudian rasionalitas pengambilan keputusan, perilaku politik, lalu di sini itu kan penerapan IT di sebuah perusahaan bisa berjalan dengan lancar atau tidak, ada di portofolio yang keberapa gitu. Faktor yang mempengaruhi di sini saya menambahkan Bapakisme. Bapakisme mungkin terdengar sedikit aneh ya, unik. Karena ini budaya lokal yang ternyata berpengaruh sekali di perusahaan. Misalnya ada kondisi-kondisi yang memaksakan perusahaan itu akan lancar atau mau mengerjakan atau menjalankan IT, ada hal-hal yang mungkin sifatnya sedikit adat banget. Misalnya harus ada selamatan, harus ada yang namanya pengajian gitu ya. Ternyata hal-hal itu bisa melancarkan juga, Mas Mbak. Itu kalau dari objek yang saya riset. Atau jika kita bisa mengambil hati leader-nya, itu juga bisa mengarah ke sini gitu. Nah, ini yang saya kupas di sini dalam riset tersebut. Dan ini mempengaruhi juga dari perilaku politik dalam pengambilan keputusan. Mau tidak mau ya tahun segitu ya waktu itu ya. Itu juga mempengaruhi yang namanya kinerja perusahaan. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini eksplorasi riset di bidang budaya organisasi. Budaya organisasi ini sebenarnya bisa masuk kemana saja, karena mau nggak mau di setiap lokasi pasti berkaitan dengan budaya. Ya. Nah ini yang pertama ada culture dan IT adoption, use in organization. Nah ini bagaimana sebuah IT itu bisa running well sesuai dengan harapan, ternyata budaya organisasi juga harus dilihat gitu ya. Karena dulu pernah terjun ke sebuah project di sebuah lokasi perusahaan gitu ya. Di sana beliau-beliaunya tidak siap menerima perubahan adanya aplikasi, sehingga saat diinfokan apapun itu tidak bisa dilaksanakan dengan lancar. Kalau bahasa Jawanya yang mereka katakan begini, "Walah Mbak, nambah-nambahi kerjaan." Nambah-nambahin kerjaan aja ini, kok ada IT baru lagi, ada perubahan lagi, dan lain-lain. Dan ternyata dari itu, saya bisa menyimpulkan bahwa variabel ini, saat ada arahan dari pimpinan yang centralized, mau nggak mau harus dilaksanakan, baru kinerja ini bisa berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Kemudian juga ada culture and IS project success. Nah, ini berkaitan dengan kesuksesan sebuah project, khususnya sistem informasi ya. Mau tidak mau kita akan melewati kondisi yang agile dalam perkembangan IT. Apps-apps yang bisa fleksibel dan mengikuti budaya itu bisa sangat cepat dalam perubahannya, maksudnya bisa diakomodir dengan maksimal. Kemudian culture and IT enable innovation. Ini juga, lalu ada culture and cyber security. Nah, ya ini sangat terasa sekali. Mungkin beberapa orang merasa bahwa kalau KTP-nya ketahuan oleh pihak lain itu masih ada yang merasa fine-fine saja, tapi ada yang sudah wanti-wanti, aduh jangan sampai lah data kita bocor, tapi ada yang pihak tersebut santai-santai wae gitu kan, santai-santai saja. Nah ini ternyata kaitannya dengan culture. Berarti kan harus ada edukasi yang lebih agar cyber security atau poin-poin lainnya itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah,
Oke, selanjutnya ini kesimpulan dari yang saya bahas tadi, bahwa budaya itu merupakan hal yang penting ya, khususnya di kinerja perusahaan. Kemudian peran pimpinan itu juga mempengaruhi jalannya sebuah budaya organisasi, khususnya nanti bisa mengarah ke etisnya masing-masing. Kemudian budaya juga pengaruhnya sangat besar ternyata dalam pengambilan keputusan. Saat keputusan itu menyalahi budaya adat misalnya, itu biasanya juga dihindari, atau kepercayaan, keyakinan, dan lain-lain itu juga akan dihindari. Jadi kalau kita bisa memahami budaya tersebut, itu sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya Anda bisa banyak bahasa, bahasa daerah mungkin, itu juga pengaruhnya baik ke kinerja perusahaan nantinya. Dan budaya dan penerimaan teknologi ini juga mempunyai kaitan yang sangat kuat. Nah, ini beberapa riset juga menggunakan TAM ya dalam mengukurnya. Oke, itu mungkin dari saya. Saya sharing saja nih terkait budaya organisasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bu Li ya tentang budaya organisasi. Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasan yang kedua nanti. Untuk pertanyaannya langsung di chat aja ya teman-teman. Untuk jawabnya nanti di akhir semua nanti ya. Oke, lanjut langsung untuk presentasi kedua dari Pak Sena. Oke. Monggo dipersilakan Pak Sena. Oke, selamat sore. Sore Suaranya masuk? masuk. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan sebetulnya. Oke, sebelumnya mungkin saya share screen dulu kali ya. Izin share screen, boleh? Monggo silakan. Oke, sebenarnya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, lihat. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada saudara Mas Alif ya, Mas Alif Nur Rahmat Mutakin. Oke, Gitu ya? ya. Sebenarnya saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan penyebutan nama seperti itu ya. Ya, nggak Oke, apa-apa. Bismillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Insya Allah saya akan lanjutkan materinya. Untuk materi kedua ini akan membahas terkait adopsi teknologi ya, yang berhubungan dengan human factor. Untuk khususnya penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning seperti ya, perancangan sumber daya perusahaan seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman di sini yang lulusan S1 ataupun mungkin saat ini menjalankan S2 sistem informasi mungkin sudah mendengar ya yang namanya Enterprise Resource Planning ya atau ERP. Dan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana adopsi teknologi yang diwujudkan juga dengan adanya suatu faktor manusia seperti itu. Hubungannya dengan organizational factor seperti itu. Dan bagaimana sih hubungan antara human factor dengan adopsi teknologi itu? Nah, hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut dan semoga bisa menjadi insight buat teman-teman yang mungkin nanti penelitian tesisnya ataupun yang mungkin penelitian satu atau mungkin skripsinya masih ke arah dalam adopsi teknologi khususnya enterprise resource planning. Oke, mungkin adopsi teknologi itu menjadi sebuah buah bibir ya. Kenapa? Karena di era digital, khususnya saat ini seperti itu, semua sistem itu sudah terdigitalisasi, semua proses bisnis itu hampir semuanya sudah terdigitalisasi, sudah terotomasi dengan adanya teknologi seperti itu. Dan juga teknologi ini sangat beragam. Ada yang bahkan menggunakan AI ya, sehingga semuanya betul-betul otomasi. Ataupun ada juga yang masih setengah terotomasi ya, masih menggunakan tenaga manusia seperti itu ya.
Tapi di era yang saat ini yang sudah mengglobal dan juga teknologi sudah semakin maju, tentunya ini teknologi itu akan membantu memudahkan ya perusahaan untuk melakukan otomatisasi proses bisnis. Nah, tapi dalam melakukan adopsi teknologi, tentunya ada hal-hal yang perlu ditekankan, yaitu adalah adanya komitmen, kesesuaian fungsi bisnis, manajemen organisasi, bahkan hingga peran manusia itu sendiri ya dalam mengadopsi teknologi. Nah, di sini yang akan saya tekankan adalah terkait enterprise resource planning, nah, ERP itu sendiri ya. Nah, apa sih adopsi teknologi itu sendiri? Tadi sudah jelaskan ya. Di sini saya mengambil dari penelitiannya Saputra yang juga merupakan dosen sistem informasi ya, di Telkom. Adalah proses di mana individu, kelompok, atau organisasi mulai menerima, memanfaatkan, dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam aktivitas dan sistem kerja mereka. Dan mereka di sini adalah perusahaan. Dalam konteks organisasi, adopsi teknologi mencakup langkah-langkah untuk memahami, mengimplementasi, dan juga memaksimalkan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta inovasi di dalam perusahaan. Lalu, kata efisiensi di sini tuh apa ya? Kadang-kadang seringkali kita tertukar antara efisiensi dan efektif seperti itu. Lalu sebetulnya kalau misalkan kita sebutkan dengan efektif, tentunya itu akan bertuju kepada tepat guna seperti itu ya, tepat guna. Kalau misalkan kita ngomongin efektif, berarti sama seperti saat kita menyelesaikan suatu permasalahan seperti misalkan banyak nyamuk ya di rumah kita. Lalu untuk penyelesaian yang efektifnya adalah kita membeli obat nyamuk seperti itu ya. Tapi kan nggak mungkin ya kita mau membunuh nyamuk gitu kan, nyamuknya banyak tapi kita pakai bom gitu kan ya. Ya mati sih orang ininya, mati sih apa nyamuknya, tapi juga orangnya juga ikut mati gitu ya. Dan itu mungkin kalau misalkan dikatakan efektif, iya efektif efektif malah membunuh penghuni di rumahnya seperti itu, bukan membunuh nyamuknya. Oke, lalu juga ada efisien. Kalau efisien ini kita bisa bilang bahwa teknologi itu meningkatkan efisiensi dengan cara apa? Dengan cara mengurangi biaya yang keluar seperti itu ya. Biaya yang keluar, penggunaan sumber daya manusia yang juga mungkin bisa dioptimasi atau bisa dioptimalkan sehingga tidak begitu banyak. Lalu juga bisa mengganti beberapa proses bisnis yang memang sebelumnya tidak, yang sebelumnya mungkin rumit ya, sekarang bisa diotomasi sehingga bisa lebih cepat dan juga lebih murah. Seperti itu. Lalu juga ada produktivitas. Bahwa teknologi ini juga meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Di bagaimana misal kalau misalkan sebelumnya itu hanya bisa memproduksi suatu industri misalkan atau suatu pabrik roti hanya bisa menghasilkan roti sebanyak 30 roti setiap hari. Suatu ketika dengan adanya teknologi, dengan adanya mesin tentunya bisa menghasilkan lebih dari 30, lebih dari bahkan lebih dari 100 setiap harinya. Dan juga inovasi. Tentunya teknologi ini menghasilkan inovasi yang baru ya, inovasi yang memang di dalamnya menghasilkan banyak-banyak suatu ide, gagasan ataupun bahkan suatu langkah-langkah baru ya, baik itu dalam segi inovasi bisnis maupun inovasi strategik yang akan kedepannya menjadi bentuk seperti marketing dan juga sebagainya. Lalu juga selain daripada adanya suatu pendekatan ataupun mungkin juga hal-hal yang mempengaruhi, itu juga ada sebutnya dengan teknologi adoption life cycle. Atau biasanya seringkali kita lihat bahwa adopsi itu tidak seperti proyek Korean ya, yang memang satu hari langsung jadi gitu ya. Atau mungkin seketika tiba-tiba, oh kita pakai teknologi ini aja, kita langsung pakai ERP saja. Padahal kan kenyataannya saat kita mencoba untuk mengimplementasi atau mengadopsi ERP, ternyata tidak mudah. Banyak sekali mungkin perusahaan di luar ya, perusahaan yang besar maupun kecil mengalami kendala karena saat mencoba untuk mengadopsi atau mengimplementasi ERP ternyata tidak sesuai proses bisnisnya. Sehingga akhirnya bukan yang malah menguntungkan, tapi justru malah merugikan. Makanya di sini setelah ada proses innovators, di mana di sini kondisi eh, seorang pengguna atau seorang perusahaan itu menggunakan atau menemukan suatu ide. Lalu ada proses di sini pada saat masuk early adopters ada the chasm. The chasm ini adalah suatu kondisi di mana perusahaan itu apabila tidak mampu untuk melakukan adopsi dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang cukup besar dengan risiko juga yang cukup cukup besar. Di mana ini bisa juga terkait kehilangan uang ya, uang yang cukup banyak, atau bahkan sumber daya. Mungkin juga karena teknologi yang eh,
tidak cukup, akhirnya harus membeli teknologi baru, dan ternyata setelah membeli teknologi baru pun untuk BEP-nya ya, break even point-nya ternyata lama. Jadi harus menempuh waktu mungkin lebih dari 5 tahun dulu baru break even point dari pembelian ERP. Maka itu juga akan menjadi suatu beban ya, beban keuangan tersendiri untuk para adopter atau si perusahaan tersebut. Maka dari hal ini tentu melakukan teknologi adoption life cycle ini ataupun menganalisis terkait adoption life cycle ini juga perlu diperhitungkan. Bagaimana caranya si perusahaan itu mampu untuk melakukan adopsi dengan hal-hal tertentu yang perlu diperlihatkan, yang perlu diperhitungkan, seperti apakah sistem sudah sesuai dengan proses bisnis yang dimiliki, apakah kemampuan bisnis sudah sesuai juga, apakah memang orang-orang di dalamnya sudah mumpuni untuk mengerjakan dan menggunakan teknologi dan lain sebagainya yang akan dibahas di next slide setelah ini. Lalu di sini setelah ada innovators dan early adopters, apabila seorang perusahaan atau mungkin ya pemilik perusahaan itu sudah mampu untuk melewati fase early adopters, maka ada early majority, di mana di sini adalah kondisi optimal adopsi dilakukan. Biasanya perusahaan sudah secara pede ya, secara percaya diri mengatakan bahwa adopsi teknologi yang ada di perusahaan itu sudah ada di fase mature atau matur atau bisa disebut dengan matang ya, matang. Mature itu matang ya. Di mana di sini adopsi teknologi bisa digunakan secara optimal oleh perusahaan dan hampir seluruh pegawainya sudah bisa atau mampu untuk menggunakannya. Sehingga proses di sini juga bisa mempengaruhi eh, perusahaan-perusahaan atau maaf bukan perusahaan-perusahaan, pegawai-pegawai baru biasanya dengan menggunakan knowledge management. Sehingga setiap pegawai yang sudah memiliki pengetahuan akan mengajarkan kepada pegawainya yang baru terkait bagaimana menggunakan teknologi yang sudah digunakan setiap waktunya. Di sini juga biasanya akan muncul adanya SOP-SOP dan juga hal-hal baru yang memang bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Lalu setelah selanjutnya, teknologi itu tentu usang ya, sehingga ada waktu di mana adopsi teknologi itu akan mulai ditinggalkan. Ketika teknologi itu sudah ada yang update, ada yang terbaru, tentu ada beberapa teknologi yang juga ditinggalkan. Misal contohnya sosial media ya. Kalau sosial media mungkin kita bisa melihat atau mencontohkan tuh Friendster ya. Dulu Friendster itu sangat ramai ya digunakan oleh orang-orang gitu. Dan sekarang sudah tidak lagi menggunakan juga karena eh, fiturnya yang mungkin tidak lagi relevan dengan hype-nya ya, dengan trennya. Sehingga kondisi tersebut banyak orang yang meninggalkan. Apabila kita melihatnya dari sosial media. Tapi kalau misalkan kita melihatnya dari teknologi-teknologi lain, mungkin seperti mesin tik dan lain-lainnya, itu juga sudah mulai ditinggalkan seperti itu di late majority dan akhirnya di laggard di mana kondisi ini adalah kondisi di mana seluruh teknologi itu ditinggalkan dan beralih dan perusahaan itu beralih kepada teknologi adopsi lainnya. Biasanya ketika sudah ada teknologi yang digantikan seperti misalkan contoh kita yang sekarang sebelumnya jadi Friendster sekarang menggunakan Facebook seperti itu dan bahkan Facebook pun sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Mungkin untuk orang-orang yang masih boomers mungkin masih menggunakan Facebook, tapi untuk yang Gen Y ataupun sampai dengan Gen Z saat ini atau mungkin Gen Alpha mungkin agak jarang ya. Bukan berarti tidak pernah, tapi mungkin agak jarang gitu ya. Agak jarang menggunakan Facebook sebagai sosial media utamanya. Mungkin yang sekarang lebih sering adalah menggunakan Instagram seperti itu ya. Sama juga seperti ERP ya. Mungkin saat ini yang paling sering digunakan mungkin Odoo ataupun SAP seperti banyak perusahaan di Indonesia paling banyak menggunakan Odoo dan SAP. Sedangkan zaman dulu mungkin ada yang menggunakan ERP Next ya, ada ERP Next, lalu juga ada Dolibar dan juga ada yang saya tahu itu adalah sejenis ini apa namanya ERP juga, tapi saya agak lupa. Lawson kalau salah. Salah satunya juga Lawson, tapi juga sekarang mungkin jarang begitu didengar ya, dan juga merupakan ERP yang agak jarang digunakan di Indonesia. Tapi yang memang paling sering itu salah satunya mungkin ada juga adalah Odoo dan juga SAP. Dan salah satunya mungkin di Telkom University sendiri menggunakan Odoo dan SAP sebagai salah satu pembelajaran ya, khususnya dalam mata kuliah Enterprise Resource Planning.
Oke, selanjutnya adalah memahami adopsi ERP itu sendiri ya. Mengadopsi ERP itu memang salah satu bentuk signifikan dari adopsi ya. Jadi salah satu bentuknya. Karena adopsi teknologi itu kan sangat luas dan juga bisa bermacam-macam. Bisa bentuk sosial media, bisa dalam bentuk knowledge management system, bisa dalam bentuk apapun. Yang pastinya adalah pemanfaatan dan juga pengadopsian information teknologi ya di bidang perusahaan maupun organisasi. Tentunya sistem ERP ini merupakan sistem yang terpadu, sehingga apabila kita mengimplementasikannya, eh, memang bisa dalam bentuk beberapa modul ya, misalkan satu modul atau dua modul saja. Namun tentunya apabila suatu ketika perusahaan sudah besar, maka mau tidak mau perusahaan pun harus mengadopsi keseluruhannya gitu. Kenapa? Karena supaya tidak sulit untuk melakukan integrasi. Seperti itu ya. Dan juga proses dalam melakukan adopsi ini tentu membutuhkan adanya proses pelatihan dan perencanaan. Kenapa? Karena tentu setiap pegawai yang baru, pegawai yang memang baru pertama kali menggunakan sistemnya perlu mempelajari banyak hal untuk menggunakan ERP. Dan ini menjadi suatu bentuk adaptasi tersendiri bagi perusahaan dan juga bagi pegawai yang lama seperti itu. Kenapa? Karena kondisinya yang memang cukup eh, PR ya, cukup PR dan memakan waktu seperti itu. Lalu beberapa komponen dalam adopsi. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu adalah teknologi, sisi teknologi, di mana tentunya kalau misalkan kita lihat dari customer view ataupun mungkin dari sisi perusahaan sendiri, memang adopsi ini memiliki opportunity dan juga risk yang cukup besar dan juga saling berhubungan. Karena apa? Karena dengan pengimplementasian ataupun adopsi teknologi baru, tentunya setiap perusahaan harus atau bisa dikatakan wajib untuk membuat suatu SOP yang baru juga. Kenapa? Karena juga setiap sistem yang akan dipakai oleh perusahaan tentu harus mengikuti proses bisnisnya. Wow, kebalik. Justru malah proses bisnisnya itu harus mengikuti sistemnya. Kadang-kala kita melihat bahwa sistem proses bisnisnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan teknologinya. Akhirnya seperti harus bagaimana? Harus melakukan kustomisasi. Kustomisasi juga membutuhkan uang, dan ini yang seringkali menjadi kendala juga. Tapi sekarang sudah banyak adopsi-adopsi teknologi yang memang dari misalkan ERP sendiri sudah banyak beberapa yang open source dan juga beberapa yang lebih mudah untuk dikelola dengan adanya fitur-fitur atau modul-modul yang sudah dikembangkan secara publik ya. Seperti misalkan sudah ada di GitHub, kita hanya tinggal melakukan adopsi saja ataupun mendownload fitur-fitur add-ons yang ternyata bisa digunakan dan juga lebih mudah sehingga kita sebagai pengguna teknologinya tidak perlu membuat dari awal. Seperti misalkan Odoo ya. Sistem ERP Odoo sendiri sudah ada add-onsnya yang memang terjual bebas seperti itu. Terjual bebas di internet maupun di GitHub. Bahkan Odoo sendiri ada community-nya ya, Odoo versi community yang memang bisa diinstal secara gratis untuk setiap orang yang mungkin baik itu pelajar maupun itu perusahaan yang memang real perusahaan untuk mereka coba untuk adopsi dan juga mereka coba untuk implementasi. Walaupun hanya untuk belajar, tapi saya lihat bahwa Odoo sendiri memang sangat ramah ya, untuk penggunanya. Begitu pula untuk Dolibar. Mungkin saya harusnya memberikan gambar Dolibar juga ya. Tapi mungkin saya bisa ceritakan bahwa sebelumnya saya juga pernah menggunakan Dolibar. Dan Dolibar sendiri juga merupakan salah satu bentuk ERP yang cukup mudah digunakan. Ya, kalau kita bandingkan dengan SAP ya, untuk SAP kan cukup sulit karena juga harganya yang mahal dan juga eh, lain sebagainya, karena rumit juga. Lalu yang kedua, ini terkait adopsi itu adalah terkait finansial, terkait keuangannya ya. Komponen ini juga menjadi hal yang penting karena tentu ya kalau misalkan kita mau melakukan adopsi atau implementasi teknologi, tentu harus ada uang yang dikeluarkan, seperti ada suatu investasi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan benefitnya. Nah, biasanya sendiri untuk adopsi ini ataupun kita melakukan implementasi adopsi ERP ini biasanya cukup cukup apa ya tidak hanya sekali ya maksudnya tidak cukup untuk sekali tapi juga beberapa kali. Pertama untuk membayar eh, konsultannya gitu kan, untuk membayar konsultannya, lalu juga membayar harga daripada implementasinya itu sendiri.
kalau misalkan SAP ya. Kalau misalkan untuk yang murah seperti mungkin Odoo, ya walaupun Odoo sendiri biasanya sekarang sudah ada batasan, misalkan hanya bisa mendownload 3 modul saja untuk yang gratis. Sedangkan untuk yang berbayar itu per modul tambahannya ada kena charge. Nah, ini juga menandakan bahwa cukup penting untuk memikirkan ketersediaan dana apabila Bapak Ibu atau mungkin Mas-Mas ingin mengadopsi teknologi di perusahaannya atau mungkin ingin mencoba untuk menginstall ya atau mungkin mempelajari penggunaan ERP seperti itu tentunya harus memikirkan juga. Namun tenang karena kebetulan kalau misalkan untuk beberapa ERP ada juga yang bersifat eh, open source sehingga Bapak Ibu atau mungkin mas-mas sekalian, mas-mas sekalian bisa menggunakan ERP open source untuk belajar seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang memang yang proprietary atau yang waktu bisa disebut dengan yang berbayar seperti itu tentu biasanya didukung oleh institusi gitu seperti misalkan di Telkom University atau mungkin di Telkom Indonesia atau di beberapa perusahaan yang memang mendukung menggunakan eh, proprietary ERP seperti itu seperti misal SAP yang seperti itu ya. Nah, karena yang seperti itu tadi ya, biaya yang memang cukup besar ini juga menjadi komponen yang perlu diperhitungkan dalam proses adopsi maupun implementasi. Walaupun sebenarnya adopsi itu adalah proses penerimaan, tapi juga di sini itu menjadi hal yang diperhitungkan. Kenapa? Karena seseorang itu atau suatu perusahaan atau organisasi tentunya akan memperhitungkan bagaimana ketersediaan uang seperti itu untuk melakukan penerimaan dan juga kesuksesan dalam pengimplementasian sistem ERP. Lalu juga ada organizational, di mana di sini kalau komponen adopsi lainnya adalah organisasi. Organisasi sendiri tidak hanya terkait culture ya, tapi juga terkait ahlian, knowledge, skill, dan juga generasi. Kalau sekarang tuh ada tren generasi ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sekarang tuh seringkali ada beberapa segmentasi-segmentasi yang berbeda ketika kita mencoba untuk memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada baby boomers atau kepada Gen Y atau milenial ya, kepada Gen Z tentu ada pendekatan yang berbeda. Dan ini juga menjadi bentuk kenapa struktur organisasi dan juga terkait culture dan juga generasi yang ada di perusahaan itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Bagaimana pelaksanaan dan kesuksesan dalam melakukan adopsi teknologi atau adopsi ERP. Dan yang terakhir adalah psychological. Nah, kalau psychological tentunya ini lebih mirip dengan organisasi, namun dia lebih individual. Bagaimana dia memahami, bagaimana dia merasa penggunaan ERP itu menyenangkan misalkan atau merasakan penggunaan ERP ini ternyata melelahkan atau mungkin sulit untuk dipelajari ya ataupun hal-hal lainnya yang memang berbiasanya sifatnya lebih ke psikologis. Jika kita ngomongin kalau tadi organisasi itu lebih ke arah culture dan juga biasanya lebih ke interpersonal, kalau untuk psychological tentunya lebih ke intrapersonal. Jadi hanya di dalam diri dia. Mungkin dia berpikiran bahwa oh kalau ERP kayaknya ribet nih, akhirnya dia denial dan akhirnya malah tidak mampu untuk menggunakan ERP. Dan ini akan tentu akan menjadi masalah bagi perusahaan apabila ada anggota perusahaan atau anggota pegawai yang ternyata denial dengan teknologi. Nah, jika dilihat lebih general, jika tadi itu lebih spesifik, kalau generalnya, menurut Pandu Wias itu, kebetulan saya juga meneliti ini di S2, yaitu terkait penerimaan adopsi ERP, dan juga menurut BASU 2024, ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah kesiapan perusahaan, ya, kesiapan perusahaan atau corporate readiness, di mana perusahaan itu harus memiliki kesiapan dari sisi sumber daya, dari sisi keuangan tadi ya, dari sisi keahlian, dan juga dari sisi pendapatan dan keseluruhannya. Ya memang di sini itu banyak sekali ya, tidak hanya terkait itu, tapi juga ada banyak faktor-faktor yang bisa ditambahkan, seperti mungkin dari tren ya, lalu juga dari eh, teknologi acceptance-nya dan juga lain sebagainya. Lalu ada kedua adalah kesesuaian sistem atau sistem suitability. Biasanya kesesuaian sistem ini berhubungan dengan antara teknologi yang digunakan dengan proses bisnis yang dijalani. Seringkali seperti contohnya ini, kita ingin menjalankan bisnis yang berhubungan dengan bisnis F&B. Tapi untuk kesesuaian sistem tentunya nggak mungkin perusahaan tersebut mengdownload atau menginstall atau mengimplementasi ERP yang tujuannya untuk ke hotel kan tidak. Kalau mungkin kalau hotel dengan F&B masih ada hubungannya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba jadi garmen kan nggak mungkin ya. Dan ini perlu juga jadi hal yang
dibahas di perusahaan. Bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan proses bisnisnya terhadap teknologi yang akan digunakan. Misal contoh perusahaannya perusahaan kecil, tidak mungkin dia menggunakan SAP karena kan mahal ya. Pasti melihatnya dari kesesuaian besar perusahaannya dan juga bagaimana cakupan proses bisnisnya. Misal proses bisnisnya tidak terlalu besar, maka sistem yang digunakan lebih condong menggunakan ERP yang bersifat open source, misal menggunakan Dolibar, menggunakan Odoo, menggunakan ERP Next, seperti itu. Maka itu akan lebih sesuai dan juga tentu proses adopsinya, proses pembelajarannya, proses implementasinya akan lebih mudah dilakukan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah manajemen organisasi. Dan ini yang menjadi pembahasan di antara saya dan juga Mbak Uli ya, terkait pembahasan bagaimana human factor itu seperti itu bisa mendukung proses adopsi teknologi. Nah, teman-teman yang bergerak di dunia sistem informasi tentunya tidak asing ya membahas manajemen organisasi sebagai salah satu bentuk dan juga KKNI di sistem informasi itu sendiri. Dan juga di bagian organisasi seperti bagi keahlian, lalu juga skill, potensi, lalu juga budaya organisasi, lalu juga visi misi, tujuan, lalu kepemimpinan dan juga komunikasi interpersonal itu menjadi hal-hal yang perlu dan juga dibutuhkan. Sangat seberpengaruh itu. Kenapa? Karena tanpa adanya keahlian, tanpa adanya kepemimpinan yang baik, tanpa adanya komunikasi yang baik, maka proses untuk bermigrasi atau proses untuk mengadopsi teknologi yang baru akan semakin sulit kalau misalkan memang tidak diurus. Sehingga kenapa penting sekali adanya manajemen organisasi yang baik dan juga kalau mungkin ada beberapa penelitian juga menyatakan bahwa manajemen puncak ya, di mana itu dipimpin oleh pemimpin yang memang harus visioner dan juga bisa bersifat transformatif dengan adanya perubahan. Makanya di sini juga manajemen organisasi tidak akan lepas dengan adanya manajemen perubahan yang tentu dipelajari di S2 Sistem Informasi Telkom. Ada yang namanya manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa pengaruh dari human organization juga ya. Yang ini juga berpengaruh pada faktor di adopsi teknologi. Nah, di sini ada gambar ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Mas Akang, Teteh ya sudah tahu terkait generasi-generasi ya. Di sini ada builders, ada baby boomers, ada Gen Z, ya Gen X, Gen Y, Gen Z, sampai dengan Gen Alpha itu mungkin anak-anak kita ya di tahun 2010, 2024 mungkin yang baru lahir itu masuk ke Gen Alpha. Mungkin nanti juga akan ada Gen Beta dan Gen seterusnya seperti itu. Nah, faktor organisasi atau manusia ini biasanya juga akan menghasilkan sebuah resistensi ya, resistensi terhadap perubahan, motivasi dan kelangkaan keahlian. Maksudnya resistensi ini adalah seperti tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita melihatnya ke arah baby boomers atau mungkin yang builders mungkin yang lebih tua lagi tentu sudah akan sulit ya untuk melakukan adaptasi dengan teknologi seperti itu. Apakah bisa? Bisa, tapi tentu akan sangat lama untuk mempelajarinya seperti itu kan ya. Tapi untuk Gen X, Gen Y, Gen Z itu tentu setidaknya lebih mudah. Kenapa? Karena sudah mempelajari dan sudah merasakan bagaimana perubahannya. Mungkin bagi yang Gen X ada beberapa yang mungkin agak merasa gagap atau mungkin agak sulit. Tapi saya cukup salut karena ayah saya sendiri adalah Gen X seperti itu dan dia sangat sangat aktif untuk mengetahui terkait eh, informasi teknologi yang ada saat ini. Atau mungkin di sini ada yang baby boom, ada yang juga baby boomers. Eh, Tetap ya, maksudnya adalah teknologi itu akan selalu berkembang dan saya yakin bahwa apapun kondisi kita tidak akan pernah terlepas dari teknologi. Jadi apapun kondisinya, belajar teknologi itu atau belajar sistem informasi itu nggak akan pernah menjadi suatu hal yang dirugikan. Seperti walaupun kerjanya mungkin nggak di bagian teknologi. Seperti saya sebelumnya bagian HR, tapi saya tetap merasain bahwa teknologi itu penting banget. Dan kuliah di sistem informasi ini sangat-sangat bermanfaat tidak hanya di dalam pembelajarannya juga, tapi juga dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin terkait motivasi ya. Mungkin untuk Gen Z atau mungkin Gen Alpha itu sudah sangat termotivasi ya dengan adanya perubahan-perubahan teknologi baru. Mungkin mereka akan lebih cepat dan juga lebih dinamis dengan adanya
tambahan-tambahan. Mungkin ada sekarang seperti contohnya dengan bahasa-bahasa yang baru yang sekarang ada di Gen Alpha seperti apa ya, RIS, Sigma seperti itu ya. Itu seringkali kita terdengar mungkin dari teman-teman Mas Kang Teteh mungkin yang saat ini termasuk Gen Z tentu sering mendengarnya ya. Dan ini juga salah satu bentuk penyebab dari adanya penyebaran teknologi dan juga adopsi teknologi yang teman-teman atau akang teteh itu rasakan seperti itu dengan kalian atau teman-teman menggunakan sosial media, adopsi sosial media atau menggunakan sosial media untuk sebagai penyebaran informasi itu juga menjadi suatu alasan kenapa motivasi dan juga hal-hal lain sebagainya itu sangat mempengaruhi ya maaf sangat terpengaruh dengan adopsi teknologi. Dan terakhir adalah kelangkaan keahlian atau skill scarcity ya. Dan ini juga menjadi ada suatu kesedihan dan kesenjangan tersendiri. Saya sempat baca di beberapa berita bahwa anak-anak zaman sekarang yang khususnya di Gen Alpha dan juga Gen Z yang masuk kuliah di S1 mengalami kendala dalam mengoperasikan IT. Mungkin saya sedikit sampaikan karena ini juga menjadi suatu sedihan. Kenapa? Karena mungkin adanya perubahan kurikulum seperti itu ya. Sehingga proses adopsi ini semakin sulit dan juga mungkin anak-anak yang mungkin masuk ke prodi kita, prodi sistem informasi, kadang harus diajarkan dahulu bagaimana menggunakan Word gitu kan, bagaimana menggunakan Excel ataupun PowerPoint seperti itu. Tapi Alhamdulillah sekali lagi mungkin dengan kondisi yang seperti ini kita tetap harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan karena eh, semakin mudah juga kita untuk mempelajarinya dengan kita melihat adanya mungkin YouTube ataupun fasilitas-fasilitas lain gitu ya yang bisa kita gunakan untuk mempelajari teknologi baru. Nah, di sini ada contohnya tadi ya yang dikatakan bahwa adanya generation gap seperti itu ya. Generation gaps ini adalah bentuk yang ini tadi, di mana antar generasi tentunya memiliki pemahaman yang berbeda terkait teknologi itu sendiri ya. Dan juga apabila dalam suatu perusahaan komposisi atau jumlah generasinya tidak bisa dikatakan tidak stable atau bisa dikatakan berat sebelah, tentunya akan adanya kesenjangan. Misalkan di suatu perusahaan terlalu banyak jumlah baby boomers atau terlalu banyak jumlah Gen X, maka perusahaan tersebut kemungkinan akan tidak begitu dinamis, khususnya dalam proses pengembangan teknologinya. Tentu dari mereka membutuhkan adanya Gen Z atau Gen Y yang memang cenderung lebih adaptif dan juga lebih peka terhadap teknologi. Nah, makanya sekarang khususnya di beberapa perusahaan yang memang agile seperti itu, kan banyak merekrut orang-orang atau bisa dikatakan Gen Z ya, Gen Z yang memang eh, tech savvy seperti itu. Walaupun tidak sedikit juga Gen Z yang ternyata masih butuh belajar seperti itu ya. Tapi eh, sudah mulai ya beberapa perusahaan seperti BUMN dan juga beberapa perusahaan lainnya itu mulai eh, concern dengan adanya Gen Z. Walaupun sudah juga ada informasi bahwa Gen Z itu merupakan tingkat eh, pegawai yang paling banyak turnover-nya, tapi bukan berarti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian atau mungkin Akang Teteh jadi murung gitu kan bahwa sebetulnya itu tergantung itu tergantung bagaimana organisasi atau perusahaan itu mengelolanya. Karena jujur saat kita melihat dengan kondisi yang lebih luas seperti itu, apalagi ada di bagian praktisi, tentunya kita bisa melihat bahwa di lapangan sana perusahaan itu mengadopsi tidak seperti yang dipikirkan kita di kampus seperti itu ya. Saat kita melihat di lapangan, kita bisa melihat bahwa ada banyak teknologi yang sebetulnya bisa saling campur-campur satu persatu gitu ya. Bahkan dalam satu perusahaan sendiri di ERP, misal contoh saya dulu sempat kerja, itu saya menggunakan yang satunya adalah menggunakan SAP, tapi satunya juga menggunakan Odoo gitu ya. Jadi campuran. Tapi untuk integrasinya itu kita eh, ubah dulu bentuknya mungkin kalau misalkan dari bentuknya Excel kita ubah dulu dari Excel terus baru masukin ke SAP begitu juga sebaliknya karena saya tahu kalau misalnya setahu saya juga di SAP itu sendiri ada BAPI ya BAPI yang dimana digunakan untuk menghubungkan atau mengintegrasikan tinggal kita hanya menyesuaikan formatnya saja seperti itu dan tetap bisa terintegrasi hanya saja beda platform seperti itu ya. Walaupun sebetulnya lebih baik kalau misalkan platformnya sama, tapi tentu dengan melihat harga SAP yang cukup mahal, tentunya eh, menggunakan platform lain yang harganya lebih murah menjadi salah satu pilihan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu bentuk
pemikiran yang menyebutkan adanya suatu teknostress. Teknostress ini adalah suatu stres yang dihasilkan karena adanya kesenjangan ataupun tekanan yang dirasakan oleh pegawai karena adanya suatu perubahan teknologi maupun adopsi teknologi itu sendiri. Dan terakhir adalah tech resistance. Ini adalah gaptek ya. Kalau misalkan Bapak Ibu atau Akang Teteh atau Mas Mbak seperti itu yang masih merasakan adanya tech resistance dalam diri, mungkin setelah masuk di mungkin atau belajar di sistem informasi harus mulai dikurangi dan juga harus mulai tech savvy ya, harus mulai untuk menyukai adanya teknologi karena sangat bermanfaat. Tidak pernah ada rasanya belajar teknologi itu tidak bermanfaat. Lalu strategi dalam adopsi ERP. Nah, sini seringkali kita bahas ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah, terus kayaknya agak susah juga. Biasanya strategi dalam adopsi ERP itu harus didukung dengan yang pertama adalah visi dan tujuan yang jelas. Visi dan tujuan ini berhubungan juga dengan bagaimana kepemimpinan dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga menetapkan bagaimana tujuan itu harus spesifik. Kira-kira teknologi apa yang cocok untuk bisnisnya, lalu teknologi apa yang memang bisa digunakan. Jadi tidak hanya cocok tapi juga bisa ya. Kalau misalkan cocok doang tapi ternyata tidak bisa, ya juga akan merugikan juga. Akhirnya malah membuang waktu. Seperti itu. Lalu juga yang kedua adalah dukungan dari seluruh pihak. Tidak hanya dari pemimpin saja, tapi juga dari bagian staf. Aduh maaf, baterainya lagi low. Tapi juga dari pihak eh, pegawai seperti itu. Karena kondisinya tadi ya, kita tidak bisa hanya dari pegawai saja, tapi juga harus dari pemimpinnya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi bottom up dan juga top to down itu harus saling mendukung. Sehingga day-to-day activities-nya, lalu juga proses perubahannya, proses adopsinya, proses change management-nya, itu juga bisa dijalankan dengan baik dan berhasil. Belajar manajemen perubahan, ini juga tadi sudah dibahas di nomor 2 sebenarnya sebagian ya, bahwa adanya proses komunikasi yang baik guna mengurangi adanya resistensi karyawan. Karena seringkali ini terjadi kalau misalkan karyawan itu mungkin karena basicnya itu, oh saya bukan ahli IT, saya basicnya psikologi misalkan, atau saya basicnya manajemen. Akhirnya mereka merasa, oh saya nggak ngerti nih. Nah itu perlu juga diantisipasi dengan cara eh, diberikan komunikasi yang baik, cara komunikasinya cara pendekatan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara pemimpin memberikan komunikasi dan juga pandangan yang visioner kepada karyawan, khususnya karyawan yang memang mungkin backgroundnya bukan teknologi atau IT. Lalu juga kepada orang-orang yang atau pegawai yang lebih senior seperti itu. Biasanya kan kalau yang lebih senior tentu memiliki gap generation yang berbeda dan juga berbeda terkait teknologinya. Ini juga perlu adanya komunikasi yang baik. Lalu adalah pelatihan karyawan. Setelah adanya komunikasi yang baik, tentu akan lebih mudah untuk mengajak karyawan untuk melakukan pelatihan. Nah, saat pelatihan ini tentunya eh, Bapak Ibu atau Akang Teteh ataupun Mas Mbak yang juga mungkin saat ini aktif juga sebagai praktisi seperti itu, tentunya bisa mengelola karyawannya supaya mau untuk dilatih ya. Karena ini juga bisa dikatakan demi kepentingan bersama seperti itu kan ya. Karena kepentingan bersama di perusahaan tentunya akan menjadi suatu prioritas utama ya bagi kita semua supaya perusahaannya tetap berjalan seperti itu ya. Dan juga yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Selain daripada adanya pelatihan, terus harus juga ada evaluasi berkelanjutan supaya teknologinya tidak usang. Kalau misalkan memang ada update, ada lagi yang hal-hal lain, tentunya perusahaan wajib untuk mengelola dan mengevaluasi bagaimana adopsi teknologi baik itu ERP maupun teknologi lainnya supaya tetap menggunakan yang terupdate sehingga tidak ketinggalan seperti itu. Lalu alat ukur analisis adopsi teknologi. Kalau kita tadi sudah membahas terkait yang ada di lapangan, seperti yang ada di praktisi, kita kembali ke sisi akademisi. Tentunya kalau dalam akademisi kita harus mengukur bagaimana sih adopsi teknologi itu dikatakan optimal atau baik. Nah, di sini tentu ada instrumen seperti misal kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang backgroundnya dulu di bagian manajemen atau mungkin di bagian psikologi atau mungkin di sisi lain yang memang human factor, tentu sudah tidak awam ya, atau mungkin sudah sering mendengar adanya proses penggunaan SPSS atau mungkin proses penggunaan modeling ya, modeling seperti itu. Nah, di sini ada salah satunya adalah TAM ya, teknologi acceptance model. Ini yang
yang saya sampaikan adalah TAM 1 ya. Jadi sekarang itu ada TAM 1, TAM 2, TAM 3 yang ditambahkan dengan variabel-variabel lainnya. Nah, penemu pertama dari TAM itu adalah David Fred atau Fred Davis itu di tahun 1989. Maaf, Fred Davis ya, Fred Davis tahun 1989. Yang tujuannya itu mengukur terkait kegunaan yang dirasakan atau perceived usefulness, lalu juga perceived ease of use atau kemudahannya, dan juga bagaimana kedua hal itu dapat mempengaruhi penerimaan teknologi. Sedangkan untuk TAM 2 dan TAM 3 itu biasanya sudah bervariasi, sudah bertambah dengan sosial, pengaruh tren, lalu juga pengaruh dari sisi psikologi dan lain-lainnya. Ini biasanya ada di beberapa jurnal lainnya ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dicari di internet dan juga di Mendeley ya dari Scopus atau mungkin yang mungkin ke lebih tinggi lagi ya di bagian Scopus, Bapak Ibu sekalian dan Mas Akang yang sekalian ingin meneliti terkait adopsi teknologi, bisa mulai dari sekarang untuk mencari alat ukur atau model-model ya, model ukur analisis terkait penerimaan teknologinya. Mungkin ini juga yang paling sering dipakai ya untuk orang-orang yang di S1 Sistem Informasi atau S2 Sistem Informasi yang ingin mengambil fokusnya kepada adopsi seperti itu. Lalu ada yang kedua adalah UTAUT ya, atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, atau biasanya dari Venkatesh ya. Beliau adalah orang India yang memang di sini dia mengembangkan adanya tambahan seperti harapan kerja, harapan usaha, harapan kinerja ini adalah performance yang dihasilkan ketika teknologi itu diadopsi atau digunakan, apakah ada penambahan atau tidak. Sedangkan harapan usaha adalah kemudahannya. Sebetulnya ini sama seperti TAM, tapi bedanya adalah penambahan yaitu pengaruh sosial dan kondisi yang mendukung atau fasilitas yang mendukung. Nah, ini juga sama digunakan untuk mengelola teknologi, mengelola adopsi dan juga menghitung bagaimana evaluasi adopsi teknologi. Dan juga yang terakhir ada task teknologi fit di sini dari Dell dan juga Thomson ya tahun 1995. Di mana di sini TTF ini itu menyatakan bahwa teknologi itu bisa lebih diadopsi ketika sesuai dengan kebutuhan tugas penggunaannya. Nah, jadi kalau yang ini cenderung lebih ke sistem suitability, bagaimana proses bisnis dan juga teknologi itu harus saling padu, seperti itu, harus saling mendukung antara teknologi dan tugas atau proses bisnisnya. Nah, sebetulnya ada banyak lagi ya alat ukur ataupun model-model adopsi yang bisa teman-teman, Bapak Ibu sekalian cari karena banyak juga pengembangan-pengembangan yang seperti TAM 1, TAM 2, TAM 3, lalu UTAUT 1, UTAUT 2, lalu juga ada TTF, juga ada banyak jenisnya, lalu juga ada TPB ya, teori perceived behavior, lalu juga ada McDellon juga. Itu juga bisa Bapak Ibu sekalian cari di penelitian-penelitian lain seperti itu. Dan mungkin di sini saya juga memberikan tiga ini, karena ini juga yang menjadi salah satu yang paling sering ya digunakan untuk beberapa peneliti. Tinggal Bapak Ibu sekalian untuk kembangkan ke eh, variabel-variabelnya. Karena instrumentasi itu biasanya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Bapak Ibu sekalian untuk mencari variabel apa yang menjadi variabel tambahannya. Dengan syarat tentu ada penelitian terdahulu ya yang mendukung seperti itu. Nah, ini adalah modelnya. Di sini ada A, yang ini adalah model TAM ya, TAM. Dari mulai external variable, lalu ada perceived usefulness, ada ease of use, yang mempengaruhi bagaimana penggunaan sistem, seperti itu. Lalu ada UTAUT ya. UTAUT, di sini ada performance expectancy, ada effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Di sini adalah variabel utama, lalu di sini adalah variabel yang memoderasi, yaitu adalah gender, age, experience, dan volunteerness. Nah, sedangkan untuk yang variabel utama ini tidak boleh hilang ya. Bisa digantikan, namun utamanya tidak hilang karena biasanya ini menjadi bentuk instrumen utama dari UTAUT itu sendiri. Dan ini adalah TTF atau teknologi task teknologi fit ya, seperti itu. Dan sini ada modelnya juga. Ada banyak lagi model adopsi lainnya sebetulnya yang bisa Bapak Ibu coba untuk cari seperti itu. Mungkin di luar forum ya Bapak Ibu sekalian, atau mungkin bisa ditanyakan di sesi Q&A seperti itu. Lalu alat ukurnya apa? Setelah kita membuat modelnya, tentu setelah saat kita mencari literatur review, lalu kita akan menghitung tentunya ya, menghitung bagaimana mengevaluasi hasil penerimaannya. Nah, di sini ada dua bagian. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai yang tidak begitu atau tidak begitu ahli dalam programming, tentu akan memilih yang bagian kiri. Tentu melihat dari yang kiri yaitu Smart PLS, GSP atau SPSS atau ada lagi
AMOS ya, SPSS AMOS, SPSS biasa, dan juga ada beberapa yang memang bisa eh, diterima dengan non-programming, seperti misal PSPP dan lain-lainnya. Lalu juga ada yang untuk programmer. Biasanya ini ada input sintaks ya. Itu ada Listral, ada Python, ada R, dan ada beberapa lagi yang memang cocok untuk programmer. Nah, sebetulnya keduanya sama-sama bisa digunakan untuk ini ya, untuk menganalisis adopsi. Dan biasanya tergantung pada eh, case-nya seperti apa. Biasanya kalau yang alat ukurnya non-programmer, itu biasanya untuk social science yang memang background-nya humaniora, seperti itu ya. Penelitian psikologi, penelitian Hilang. Kayaknya disconnect ya Mas Senanya. Ah, mungkin langsung ke bukan langsung, maksudnya sambil menunggu Mas Senanya untuk balik gitu. Mungkin kita menjawab pertanyaan untuk Bu Uli dulu ya mungkin sambil menunggu Mas Senanya kembali gitu. Mungkin karena jaringannya mungkin jadi kelempar mungkin masalahnya. Oke, yang Hah? Enggak, Pak. Eh, oke, untuk pertanyaan yang pertama mungkin untuk Bu Uli ya. Permisi Bu, gimana sih cara menangani salah paham dalam budaya organisasi karena perbedaan bahasa atau budaya, mungkin kayak orang lagi ngejelasin mungkin karena logatnya berbeda gitu Bu, mungkin jadi logat si B-nya terlalu kasar mungkin karena nganggapnya si A gitu, jadi kayak miskom gitu Bu. Gimana itu caranya Bu? Oke, mohon izin menjawab. Kalau berkaitan dengan budaya pasti perbedaan itu ada ya, pasti ada. Hampir di semua pertanyaan ini saya lihat juga menanyakan case-case yang di dunia nyatanya ya. Oh gitu, Nah, Mas nanya baru balik ya. iya. Oh iya. Oh silakan, silakan. Emang gue Mas maaf Ena tadi di laptop ya saya mati. Jadi saya dilanjutin baru ya. ngecas, ternyata tadi tidak tercharger seperti itu. Oh Oke, gitu mungkin saya izin sedikit lagi ini sebetulnya materinya. ya, dipercepat aja ya. Oke, oke, oke. Siap. Sebenarnya saya minta maaf karena di sini ramai. Oke ya, Lagi santai. ada penilaian akreditasi. Oke, siap. Oke, mungkin saya sedikit share screen lagi ya di akhir seperti itu. Tapi suaranya terdengar tidak? Atau mungkin ada banyak gangguan? Enggak sih, normal normal, Aman ya? Oke, aman tunggu aman. sebentar. Saya coba share screen lagi. Sebentar, saya Oh, coba. Oke, ya. Ya. Oke, ayo. terakhir nih sebetulnya ya. Conclusion terakhirnya. Oke, yuk. Sudah terlihat? Oke, terlihat terlihat. Oke, jadi tadi ya dilanjutkan bahwa untuk yang bagian kanan itu tadi adalah bagian dari penggunaan eh, khususnya untuk yang programmer yang basicnya memang IT seperti itu. Jadi bisa digunakan lebih lebih teknis dan juga tentunya untuk beberapa penelitian-penelitian yang arahnya ke jurnal teknologi tentu akan lebih menarik ya kalau misalkan Bapak Ibu Mas Teteh, Akang Teteh seperti itu menggunakan pendekatan atau adopsi menggunakan Listral ataupun Python ataupun R. Dan ini biasanya cenderung lebih mudah diterima ya untuk beberapa penelitian yang bersifat teknologi. Walaupun bukan berarti yang bagian non-programmer juga tidak diterima ya. Justru keduanya sama-sama diterima namun pendekatannya berbeda seperti itu.
Kalau yang bagian kiri ini jarang digunakan untuk pemrograman, karena memang dia itu masukinnya manual apa ya? Inputnya seperti menggunakan Excel ya. Biasanya datanya inputnya manual seperti itu. Sedangkan kalau programmer itu menggunakan sintaks. Perbedaannya hanya di situ. Namun untuk tingkat akuratannya yang paling tinggi memang cenderung lebih tinggi yang menggunakan programming atau sintaks ya. Kalau misalkan untuk mencari tingkat akurasi, tentunya kita lihat dari yang menggunakan program gitu. Seperti Listral, Python, dan R cenderung lebih akurat seperti itu. Sedangkan kalau Smart PLS biasanya perhitungannya ada beberapa kalau kita menggunakan iterasi itu ada beberapa yang berubah. Dan biasanya kalau misalkan menggunakan Amos ataupun GASP itu ada proses yang dimana kita bisa mengolah chi-square-nya, ada chi-correct di sana. Kalau chi-correct itu biasanya penyesuaian terkait jumlah tingkat chi-square-nya. Dan ini bisa kalau misalkan kita salah setting, bisa-bisa datanya termanipulasi dan akhirnya malah tidak akurat. Maka kalau misalkan kita melihat, mungkin kalau kita sebutnya bahwa yang non-programmer ini tentu akan lebih mudah ya, sedangkan kalau yang core programmer itu lebih akurat seperti itu. Maka ini terakhir ya, saya rangkum bahwa sebenarnya adopsi teknologi ini merupakan proses yang kompleks ya, karena mencakup lebih dari satu faktor, bahwa ada faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Lalu juga keberhasilan dalam mengadopsinya juga ini perlu strategi yang terencana, karena kita nggak mungkin melakukan adopsi tanpa strategi yang jelas. Pemahamannya juga perlu dalam. Kenapa? Karena kita harus analisis setiap variabel yang akan diteliti dan juga terkait instrumen yang digunakan jangan sampai salah pilih seperti itu. Kalau misalkan salah pilih juga akan menjadi kemungkinannya adalah salah penggunaan instrumen kuesioner. Akhirnya malah berdampak pada penelitiannya menjadi tidak akurat seperti itu. Dan yang lainnya tentunya adalah pemilihan model, evaluasi terhadap penggunaan statistik dan juga terkait bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, dan akang teteh sekalian, apabila nanti suatu ketika ingin mengambil penelitian terkait adopsi teknologi, itu bisa mengevaluasinya, bisa menggunakan bisa menggunakan instrumen statistik yang tepat, seperti itu. Jangan sampai misal untuk ukuran yang sampel kecil, misal contohnya itu akan cocok menggunakan Smart PLS seperti itu. Sedangkan untuk yang sampelnya besar bisa menggunakan Amos, Listrel, dan lain-lain yang memang cenderung lebih akurat seperti itu. Oke, baik dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sena, Pak Sena atas presentasinya mengenai adopsi teknologi. Oke, selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab yang tadi. Ini untuk menjawab pertanyaannya agak lebih langsung on point-nya aja ya, biar lebih singkat aja ya. Biar gak keburu maghrib ya. Oke. Oke, dilanjut Bu Li tadi jawabannya. Bagaimana Bu? Ya. Untuk pertanyaan yang tadi, ini kan kebanyakan beberapa yang berkaitan dengan salah paham di organisasi. Biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sejenis, saya akan menjawab bahwa peran organisasi itu membutuhkan bantuan leader dan lingkungan yang mendukung. Jadi dalam mengupayakan organisasi, kita juga tidak bisa melakukan penelitian yang atau menelitinya itu hanya sesaat saja, memang biasanya berkala juga. Dan itu membutuhkan waktu. Untuk perubahan budaya pun juga biasanya membutuhkan waktu di situ untuk memfasilitasi apa yang ingin dituju di akhir. Nah, jadi faktor-faktor seperti visi misi, struktur organisasi atau kebiasaan-kebiasaan di lingkungan itu sangat berdampak pada habit baik ya, maksudnya kebiasaan baik di internal perusahaan itu tadi. Nah, ini ada yang menarik juga pertanyaan dari Pak Adi Rarjono. Ini berkaitan dengan tolak ukur baik buruknya budaya organisasi. Nah, untuk budaya baik atau buruk itu sebenarnya sejauh ini saya belum menemukan, gitu ya. Tapi yang sering dibahas bahwa organisasi ini signifikan connect-nya ke variabel apa nih? Dan itu juga harus ada ujungnya, misalnya untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, dalam meningkatkan kinerja karyawan atau kinerja individu sebuah perusahaan,
itu variabel apa saja yang mengikuti. Nah, ini hal-hal yang sifatnya signifikan. Tadi kan sebenarnya dari rekap survei dan lain-lain itu kita ukur menggunakan SPSS juga, bisa pakai SM juga dan lain-lain yang sejenis. Nah, itu akan terlihat tingkat signifikannya. Nah, ini yang mau kita maksimalkan atau kita minimalkan seperti itu. Jadi budaya organisasi ini sifatnya fleksibel. Kalaupun misalnya ini tadi juga ada pertanyaan yang mengarah apakah visi misi ini mempengaruhi budaya organisasi? Sangat berpengaruh menurut saya, karena kalau misalnya di dalamnya tidak support ke visi misi perusahaan, secara perlahan dia akan keluar karena tidak betah dengan budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan tersebut, mungkin seperti itu. Tapi kalau sesuai, bisa menyesuaikan seperti itu, maksud saya, maka akan tercapai gitu ya, tujuan dari perusahaan juga tercapai dan dia juga mendapatkan skor yang baik di mata perusahaan. Dan peran leader dalam menyelaraskan perbedaan-perbedaan di budaya itu sangatlah penting. Jadi semakin leadernya memahami terkait adanya perbedaan budaya, perbedaan habit dari generasi ke generasi tadi ya, dari generasi yang terdahulu gitu ya, sampai generasi yang sangat baru saat ini gitu ya. Jika yang bersangkutan memahami terkait itu, maka budaya organisasi ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan yang mengarah ke SOP perusahaan. Nah, ketika di sisi budaya ini, intinya bahwa apakah boleh menyampaikan komunikasi langsung ke yang tidak sesuai dengan struktur organisasinya sebetulnya yang maksud. Terjadi konflik. Nah, karena budaya ini harapannya kan menjadi suatu media yang mengarahkan kita menjadi seorang yang problem solver gitu ya. Dan problem solver untuk mencapai juga target perusahaan. Nah, kalau budaya itu ya sifatnya fleksibel juga, maka jika terjadi kondisi-kondisi yang kritis dan harus menyalahi SOP, saya rasa itu tidak bermasalah. Tapi kalau untuk operasional harian itu sesuai SOP itu memang sesuai apa ya maksudnya sesuai dengan budaya organisasi yang dibentuk. Nah, normalnya kan memang harus mengikuti SOP, tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, saya rasa SOP ini bisa dimaklumi ya. Itu kalau kaitannya sama budaya, karena budaya ini variabelnya agak beragam, sehingga unsur internal dan eksternal sangat mempengaruhi sekali. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan apakah budaya ini berkaitan dengan manajemen pengetahuan. Bagaimana kedua tersebut saling terhubung. Nah, manajemen pengetahuan ini jika budayanya mengarahkan misalnya adanya olah rasio yang terus-menerus, misalnya sharing knowledge dan lain-lain, itu juga bisa mendukung manajemen pengetahuan itu. Jadi pengetahuan tidak akan berhenti di satu orang saja, tapi bisa di-share ke pihak yang lain. Jadi menurut saya sangat terkait gitu nih. Oke, ini saya lanjutkan pertanyaannya, mohon izin. Nah, mendorong inovasi dan kolaborasi antar karyawan. Sebenarnya budaya organisasi bisa mempengaruhi motivasi karyawan itu jika mindset kita juga dipicu untuk berubah ke sesuatu yang tertib atau sesuai dengan budaya yang diharapkan perusahaan, yakni mencapai target juga ya harapannya. Lalu nah, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya saja nggih. Dalam proses transformasi budaya akan perubahan bertanggung jawab untuk menukar informasi secara efektif. Agen perubahan dapat memastikan bahwa komunikasi mereka diterima dengan baik oleh target perubahan yang mungkin memiliki resistensi terhadap inovasi atau kebijakan baru.
Karena kesulitan utama dalam berorganisasi adalah perubahan budaya. Iya, budaya ini sangat bergerak, sangat ini ya, fleksibel sekali. Dan ini pengukurannya seperti yang saya jelaskan tadi, setiap unit, setiap perusahaan akan mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau di kampus kita budaya itu kan diulang terus-menerus ya, secara berkala diulang dan kadang juga diukur gitu ya terkait sampai tidaknya budaya tersebut ke masing-masing individu, dan itu memang harus dipantau secara misalnya dalam kegiatan audit dan lain-lain. Ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah budaya. Jadi pengukurannya tidak hanya tahun ini berarti berlaku ke tahun berikutnya, tidak, tapi memang secara terus-menerus dilakukan. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir, mohon pandangan Ibu terkait ini di UKM atau koperasi yang dipadukan adopsi IPSI harus didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada prakteknya beberapa dari mereka enggan mengadopsi SI atas inisiatif mereka kecuali disuruh oleh dinas tempat. Dikarenakan seperti penjelasan itu tadi bahwa adopsi SI itu menambah pekerjaan. Iya, itu real di lapangan memang seperti itu ya. Kalau ada sesuatu yang baru bagi beberapa orang yang tidak siap menerima perubahan tersebut, menangkapnya akan seperti ada kerjaan tambahan, nambah-nambahi pekerjaan. Nah, pendekatan melalui budaya organisasi ini juga bisa diterapkan. Kalau misalnya mengetahui kondisi tersebut, kita bisa melihat variabel apa nih yang perlu kita tingkatkan dan mana yang perlu kita turunkan. Karena tidak semua orang itu ya itu tadi misalnya dari logatnya yang keras gitu. Kita jawabnya atau menerimanya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, padahal tidak juga. Nah, jadi pengetahuan terkait budaya itu juga harus diedukasi ke para pengambil keputusan atau orang-orang yang berkaitan langsung dengan tim gitu ya. Itu akan memperlancar kita khususnya dalam pengimplementasian sistem informasi dalam menerapkan misalnya aplikasi baru atau hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi seperti itu. Dan itu memang butuh effort, waktu, biaya, itu sudah sangat segitiga ini ya, yang sangat berpengaruh satu sama yang lain. Baik, itu mungkin dari saya, Mas Alif. Oke, terima kasih Bu Leo. Padahal saya mau bacain satu-satu pertanyaannya, cuman Bu Leo lagi menggebu-gebu gitu, ingin menjawab semua pertanyaan sendiri gitu. Enggak apa-apa. Semangat. Terima kasih Banyak. Bu Leo. Terlalu semangat Bu Leo ini. Mantap untuk berbagi informasinya itu. Mantap, mantap. Sekarang lanjut ke Mas Sena ya. Buat pertanyaannya yang pertama ada dari Kathleen, yaitu apakah ada resiko apakah ada pendekatan untuk mengurangi resiko downtime saat transisi ke sistem ERP? Gimana itu Mas Sena? Oke, mungkin banyak ya sebetulnya kalau misalkan untuk hal-hal yang memang terkait kendala ataupun pada saat mau ini ya mengelola resikonya. Tentunya pasti adanya perencanaan terlebih dahulu terkait penilaian resikonya seperti apa, lalu juga adanya komunikasi antar ini ya, antar eh, pemilik atau tuh tinggi perusahaannya ataupun bisa dikatakan manajemen puncak ya, dikatakan top leadernya seperti apa. Kalau misalkan memang dari top leadernya mengatakan bahwa harus pindah, seperti itu ya harus pindah seperti itu kan. Dan juga tentu bisa diselesaikannya dengan cara menentukan apakah memang skop bisnisnya dan juga si teknologi yang akan direncanakan atau mungkin menggunakan ERP-nya seperti itu sudah sesuai atau belum. Karena seringkali yang menjadi kendala di lapangan seperti itu ketika memang adanya suatu kendala itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu ya untuk transisinya seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan untuk menyelesaikan masalah transisinya sih agak susah ya kalau misalnya karena untuk memindahkan atau mengadopsi sendiri memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi setidaknya untuk menanggulangi permasalahan atau yang lambatnya ini adalah perlu adanya kondisi di mana pemimpin perusahaan itu berkomunikasi kepada pihak teknis seperti itu untuk
merancang sebagaimana sehingga sistem proyeknya itu lebih efektif gitu. Apakah itu dari sisi biayanya yang disampaikan atau mungkin dari sisi risiko-risiko besaran lainnya seperti kehilangan data seperti itu kan ya. Nah, maka perlu adanya suatu sistem backup gitu kan. Untuk misalkan untuk sisi data itu maka kita harus melakukan backup datanya dulu. Kenapa? Karena ada beberapa kemungkinan juga saat kita memindahkan data dari yang awalnya bukan ERP ke ERP, datanya tidak ada yang bisa tidak diterima seperti itu. Karena mungkin dari kesalahan format, dari kondisi di mana apa namanya bedanya misalkan mungkin SAP kepada Odoo ada beberapa data audio yang memang tidak bisa diterima oleh BAPI sehingga harus ditransfer dulu ke bentuk lain, misalkan dalam bentuk Excel seperti itu. Maka harus ada proses untuk backup dulu data ke bentuk yang memang bisa lebih integratif atau bisa lebih adaptif seperti itu. Kedua, kalau dari sisi biaya, cenderung melihatnya dari sisi yang parsial seperti itu. Karena sebetulnya kan walaupun memang bentuknya integrasi, tapi hampir seluruh ERP itu bisa bersifat parsial, jadi bisa bisa digunakan secara satu persatu seperti itu. Sehingga jangan langsung pindah atau mengambil yang bentuknya langsung all in one seperti itu. Bisa juga menggunakan one in apa yang satu modul terlebih dahulu, baru setelah bisa digunakan secara efektif, baru kita gunakan yang lebih all in one atau yang lebih besar. Lalu juga kita bisa melihat dari kesiapan si perusahaan itu sendiri ya. Kalau misalkan bagaimana cara untuk pindahnya, dilihat dari culture-nya juga. Kalau misalkan culture-nya memang sudah mau nyanggupi dan juga dari sisi apa sumber daya manusia sudah menyanggupi untuk menggunakan sistem ERP, maka bisa aja saja gitu kan untuk ininya, bisa aja langsung pindah gitu. Tapi memang yang paling penting itu tiga tadi ya, dari sisi keuangan seperti itu, lalu dari sisi data, dan juga dari sisi sumber daya manusia seperti itu. Jadi sehingga dari tiga itu bisa menanggulangi permasalahan atau risiko yang memang sangat besar dalam proses perpindahan daripada sistem yang sebelumnya non ERP menjadi ERP. Itu sih. Oke. Di sini saya internetnya unstable. Oh ya, unstable tadi agak apa namanya? Nge-lag di yang bagian terakhir. Oh iya. Apa mau Tapi diulang dikit atau gimana? Oke, jadi intinya mungkin tadi yang terakhir itu saya menyampaikan bahwa untuk antisipasinya ya khususnya itu biasanya ada tiga hal terkait manajemen keuangannya dan juga manajemen investasi. Kenapa? Karena kondisinya tentu membutuhkan biaya yang cukup besar ya, sehingga proses untuk pengalokasian ERP-nya tentu menggunakan modul ke modul dulu, tidak langsung menggunakan modul yang banyak. Karena dalam proses menggunakan satu modul pun kadang kita perlu untuk melakukan kustomisasi seperti itu. Jadi biasanya untuk meningkatkan atau merendahkan risikonya, maka kita menggunakan modul bukan saja seperti itu. Jadi misal hanya satu modul, misal modul yang dibutuhkan adalah modul production, maka dia hanya menginstal atau mengadopsi modul production terlebih dahulu. Sehingga untuk yang lainnya, untuk proses investasi ataupun untuk proses yang untuk modul lainnya itu perlu sekarang seperti itu. Sehingga risikonya bisa lebih ditekan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait sumber daya ya, sumber daya. Apakah memang dari keahlian perusahaannya dan keahlian dari pegawai sudah mampu untuk menjalankan ERP seperti itu. Dan selanjutnya adalah terkait terkait ini, terkait data. Mana data ini harus dikelola sehingga tidak terjadi loss data ketika melakukan perpindahan. Sehingga harus ada backup ketika kita mau melakukan adopsi ERP atau implementasi, kita harus melakukan backup data terlebih dahulu supaya ketika data yang sudah dipindahkan ke ERP itu ada yang hilang, kita masih tetap bisa menjaganya. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti jawabannya agak lebih bersingkat lagi ya, keburu maghrib mungkin ya. Ini pertanyaan dari Nur Hadiatma, yaitu jika ada suatu teknologi yang ingin diadopsi dianggap krusial untuk proses bisnis perusahaan, namun implementasinya itu terhalang oleh regulasi, yaitu pemerintah gitu kan, yang ada dan atau memiliki kendala terkait infrastruktur legal dari pemerintah gitu yang tersedia. Nah, menurut Mas Sena sendiri itu
gimana sih pendekatan terbaik yang bisa dilakukan agar perusahaan tidak tertinggal dan tetap kompetitif dalam kondisi tersebut? Oke, kalau misalkan memang ada perusahaan yang terbatas terkait regulasi ya, terbatas oleh regulasi pemerintah atau regulasi apapun, mungkin regulasi perusahaannya, biasanya kita tentu harus melihat terlebih dahulu aturannya itu membatasi sebagaimana besarnya gitu. Sebesar apa yang memang dibatasinya? Apakah memang tidak boleh menggunakan teknologi tersebut atau hanya sebagiannya saja? Jadi kita harus pertama memahami dulu regulasinya, batasannya sampai sejauh apa. Jika memang masih bisa dan juga kita memang membutuhkan teknologi tersebut untuk digunakan, maka ya kita harus menyesuaikan itu. Jadi memang kalau regulasi itu kan biasanya mengikat pada suatu hal yang spesifik ya. Maksudnya kalau misalkan spesifiknya seperti apa dan generalnya seperti apa. Kalau misalkan sebetulnya dari regulasi itu masih bisa digunakan teknologinya, maka kita bisa gunakan teknologi tersebut. Tapi sebetulnya kan kalau teknologi sendiri biasanya ada juga hal-hal yang bersifat substitutif ya. Maksudnya ada teknologi lain yang sebetulnya bisa digunakan dan tetap bisa mendapatkan fungsi yang sama seperti itu. Maka kita bisa juga mengganti fungsi atau sistem atau teknologi yang lain itu sehingga tetap sesuai dengan regulasi yang ada seperti itu. Oke, mantap. Oke, next pertanyaannya yaitu dari Muzani. Terkait human factor in adoption. Gimana sih solusi pendekatan apa yang dipakai jika mengadopsi teknologi yang akan mereduksi atau efisiensi terhadap jumlah karyawan? Oke, sebenarnya kan dari teknologi adopsi itu teknologi apa adopsi teknologi itu sendiri kan memang tujuannya untuk mengefisiensi karyawan ya. Jadi ya secara tidak langsung kalimatnya adalah mengurangi SDM tapi untuk dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Kalau misalkan biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya tidak langsung melakukan PHK melainkan pegawai tersebut akan dipindahkan ke divisi yang lain seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya ya dengan mengadopsi teknologi itu gitu sebetulnya. Jadi kalau misalkan menggunakan adopsi teknologi ya itu emang tujuannya untuk efisiensi sebetulnya. Tinggal nanti pegawai yang memang sebelumnya memang misalkan awalnya di bagian produksi, kan produksinya sudah pakai mesin, maka ya dipindahkan nggak di bagian produksi tapi di bagian operasional. Maka dia akan lebih cenderung menggunakan day to day operation. Apakah mungkin dia mengelola terkait barangnya yang di bagian belakang atau mungkin saat untuk hilirisasi seperti itu. Biasanya sih arahnya akan menjadi ke bagian rotasi posisi sih ya, bukan ke arah PHK seperti itu. Karena kalau PHK juga kan kasihan ya. Biasanya kalau untuk perusahaan besar demikian. Tapi kalau perusahaan yang memang masih berkembang, biasanya ya mau tidak mau ada beberapa yang harus diundurkan seperti itu. Oke, begitu. Jadi nggak langsung di layoff aja gitu ya. Oke, oke. Next pertanyaannya yaitu bagaimana sih strategi manajemen perubahan yang efektif untuk mengatasi resistensi karyawan terhadap ERP? Apakah ada pelatihan yang diberikan terhadap karyawan yang sudah cukup untuk memastikan mereka dapat menggunakan ERP dengan optimal gitu? Oke, yang paling pertama ini sebenarnya ada tiga hal ya. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal dulu. Biasanya memang dari pihak pemimpin perusahaan atau pihak yang memang di bagian IT-nya itu melakukan sosialisasi kepada eh, karyawan yang lain sebagai user seperti itu. Sehingga ada proses efektivitas di mana orang-orang yang memang harus menggunakan sistem ERP itu bisa mempelajari SOP ataupun dokumentasi yang telah dibuat. Yang kedua adalah adanya knowledge management ya. Knowledge management ini sama aja seperti yang pertama, cuma bedanya adalah prosesnya harus dibuat lebih terstruktur. Misalkan adanya proses di mana di situ dibuat aturan-aturan seperti itu. Terus yang ketiga adanya eh, ini apa bisa dikatakan pelatihan seperti itu ya. Sekali kalimat pamungkasnya pelatihan gitu. Pelatihan ini ya memang salah sama seperti sosialisasi juga. Cuma bedanya dia biasanya juga bekerja sama dengan eh, pihak eksternal gitu. Misalkan kerjasama dengan Microsoft atau misalkan ada yang lain atau mungkin SAP dengan SAP dengan adanya pelatihan sertifikasi SAP itu juga menjadi salah satu bentuk ya yang memang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangi ya masalah untuk mengurangi gap ini gitu, gap teknologi ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan terakhir yang ingin ini untuk Mas Sena. Bagaimana perusahaan dapat melakukan asesmen
readiness terhadap kesiapan organisasi sebelum mengadopsi ERP. Apa saja teknologi pendukung atau infrastruktur kritis yang perlu dipersiapkan untuk memastikan transisi implementasi berjalan lancar? Oke, kalau misalkan untuk melakukan ini ya, melakukan assessment readiness, sebetulnya eh, sama seperti yang awal ya, di mana kita harus melakukan analisis proses bisnisnya dulu. Maksudnya proses bisnisnya itu apakah memang sudah perlu untuk didigitalisasi atau belum? Karena seringkali kita melihatnya terlalu ini ya, misalkan terlalu superficial gitu ya, kita melihatnya terlalu dangkal. Ketika kita melihat, oh ini bisa didigitalisasi atau itu bisa digitalisasi, padahal kenyataannya tidak semua aktivitas itu bisa digitalisasi secara langsung gitu. Ada beberapa proses bisnis yang memang baru bisanya hybrid gitu. Ada yang bisa baru sebagian digital, sebagian masih digunakan menggunakan manual seperti itu. Maka harus ada proses analisis dulu proses bisnisnya, apakah memang proses bisnis tersebut sudah bisa digitalisasi atau belum. Terus kedua adalah evaluasi terkait kesiapan dari si perusahaan terkait teknologi yang ada. Karena kan teknologi yang ada yang atau yang bisa dikatakan eh, saat ini digunakan tuh existence ya, yang existingnya itu memang kalau misalkan sudah ada, seringkali gini, kita itu terlalu terburu-buru untuk mendigitalisasi dengan ERP. Padahal sebetulnya eh, existing sistemnya mungkin ternyata masih bisa dioptimalisasi gitu. Ketika kita mengoptimalisasi sistem existing, ternyata tetap bisa jalan gitu. Akhirnya tidak perlu membuang uang gitu. Sebetulnya maka perlu adanya suatu analisis dan evaluasi kesiapan teknologi juga. Apakah memang dibutuhkan gitu kita pindah ke ERP ataukah sebetulnya masih bisa kita menjalankan dengan sistem existing. Kalau misalkan masih bisa, kita mungkin pertahankan dulu aja sistem existingnya. Maksudnya adalah jangan terlalu terburu-buru untuk pindah sebetulnya. Kalau misalkan memang sudah baik, memang harus butuh karena mungkin ada suatu ekspansi bisnis atau yang lain, maka baru kita bisa ngecek kembali gitu kan kesiapannya, apakah memang secara kesiapan teknologi sudah bisa, secara ukuran bisnis sudah oke, kita bisa langsung coba untuk menggunakan ERP. Dan yang terakhir itu sama dengan jawabannya Mbak Uli ya, terkait kesiapan culture ya. Culture juga memang ini juga penting. Culture dan psikologi ini juga penting. Kenapa? Karena pendekatannya ketika perusahaan itu sudah go digital, tentu akan ada perubahan culture di sana. Misalkan yang awalnya itu manual, misalkan untuk tapping manual, cek apa? Cek absen manual jadi tapping dan segala macam, atau mungkin jadi mengisi form dan lain-lain. Itu kan adalah perubahan teknologi, apa perubahan culture ya. Dan itu juga perlu untuk dibahas saat melakukan perubahan atau adopsi teknologi. Tapi ini memang tidak hanya ERP ya, tapi juga digitalisasi lainnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Sena. Mungkin sudah cukup ya karena nggak ada pertanyaan lagi dan ya udah mau maghrib juga ya. Mungkin eh, cukup sampai di sini sesi pertanyaannya untuk siswa World-nya ya. Terima kasih juga untuk eh, Bu Li dan Pak Seno buat mengisi siswa World ini ya. Materinya mantap. Oke. Oke. Dan untuk yang belum absen silakan absen dulu ya, ada di kolom chat gitu ya. Oke, terima kasih Bu Li dan Pak Sena sudah menyempatkan ke siswa World dan berbagi apa informasi gitu, berbagi pelajaran dalam adopsi teknologi sama culture perusahaan tadi ya. Oke. Oke, cukup sekian World-nya saat ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi Bu Uli sama Pak Sena ya. Apa? Oh ya, belum belum di foto ya, foto partisipannya belum difoto untuk bukti absensi ya. Nanti kalau nggak ke foto nanti gak dimasukin absensi kata Pak Lubis. Ntar ya. Oke, ntar kameranya di onin biar biar kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu ya.
Oke, next. Oke, sudah selesai buat sesi fotonya, sesi dokumentasinya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bu Uli dan Pak Sena untuk menjadi narasumber siswa kali ini. Oke, bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.